Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 penjumlahan bersusun. Halaman 42 sampai dengan 45 kita akan membahas penjumlahan bilangan 2 angka. Kak Rina bagi beberapa bagian ya, kita bahas bagian pertama dulu karena materinya panjang. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sudah sampai bab 4 mengenai penjumlahan bersusun. Nah, kita coba lihat, ini ada teman-teman kita yang sedang berwisata menaiki bus ya. Nih lihat, ada banyak sekali anak-anaknya. Ya, mereka menunggu untuk masuk ke dalam bis. Yuk kita bahas penjumlahan bilangan 2 angka. Ada 13 peserta didik kelas 1 dan 24 peserta didik kelas 2 pergi berwisata naik bus. Bus tersebut dapat mengangkut 40 penumpang. Dapatkah semua peserta didik diangkut dengan menggunakan satu buah bus? Nah, coba kita lihat adik-adik ya. Jadi ada satu bus ya. Ada satu bus besar ya. Di sini, kemudian bis ini akan pergi berwisata, ya, yaitu kelas 1 dan kelas 2, ya. Nah, satu bis ini muat 40 orang atau penumpang. Nah, kita lihat dari kelas 1 itu ada 13 ya, 13 anak. Kelas 2-nya 24 anak. Kira-kira ini muat nggak ya kalau semuanya masuk ke sini? Nah, yuk kita hitung. Ini kita lihat. Ini adalah kelas 1, ada 13. Kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 peserta didik kelas 1. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat di sini yang kelas 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 ya. Nah, sekarang kalau kita mau jumlahkan, berarti kita bisa hitung dari sini ke sini. Ya. Kalau tadi Karina hitung dari sini untuk kelas 1 dan dari sini untuk kelas 2. Ya. Nah, nanti bisa kita hitung. Tapi Karina nggak mau ngitung kayak gitu. Kita ke halaman berikutnya dulu ya. Nah, ini kita lihat mereka sudah mulai berkumpul ya untuk akan masuk. Coba kita lihat. Ada berapa peserta didik kelas 1 dan kelas 2 seluruhnya? Tulis kalimat matematikanya. Tadi kelas 1 ada 13, kelas 2-nya ada 24 ya. Jadi, kalimat matematikanya adalah 13 ditambah 24 ya, lalu sama dengan, nah ini nanti dulu ya, belum nanti dulu. Nah yuk kita pikirkan banyaknya seluruh peserta didik ya, ini akan kita pelajari. Nah ini kata teman kita, jika saya mengganti banyaknya peserta didik dengan balok satuan ya, lalu bagaimana jika menggunakan nilai tempat? Nah jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pakai untuk menjawab berapa seluruhnya atau berapa jumlahnya ya. Yuk kita lihat ke halaman berikutnya. 13 ditambah 24 dapat ditulis secara bersusun dengan meletakkan bilangan yang mempunyai nilai tempat yang sama pada kolom yang sama. Ya, maksudnya seperti ini. Ya, ini adalah nilai satuan. Dia berada di tempat yang sama. Ya. Lalu ini adalah puluhan. Ya, dijejerkan atau dibariskan di tempat yang sama. Itu maksudnya bersusun dengan meletakkan bilangan yang mempunyai nilai tempat yang sama ya, pada kolom yang sama. Nah, cara ini disebut dengan penjumlahan bersusun. Nah, yuk kita pikirkan cara menghitung dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Ya. Yuk kita lihat di sini, kalau yang pertama ini ya, ini adalah caranya Farida. Ya, kita lihat caranya Farida adalah
13 ditambah 24, ya, kita tarik garis lalu kasih simbol tambah. Lalu kemudian dia menambahkan 30. Ya. Sepertinya dia menambahkan puluhannya dulu. Ya. 10 ditambah 20 jadi 30. Baru kemudian satuannya. 3 ditambah 4 taruh sini 7. Baru ditambah lagi 0 tambah 7 7, 3-nya turun ke bawah. Ya. Nah, kemudian kita sekarang lihat caranya Cia. 13 ditambah 24, dia menghitung satuannya dulu. 3 ditambah 4 taruh sini 7. Lalu 10 ditambah 20 taruh sini 30. 7 ditambah 0 7, 3-nya turun, ya. Nah, kemudian berikutnya Yosef. Nah, Yosef menggunakan cara seperti ini. 3 ditambah 4 dia taruh di sini 7. Lalu 1 ditambah 2 ditaruh di sini 3. Jadi 37. Semua hasilnya sama. Ya. Nah, tapi yang paling bisa kita gunakan ya adalah cara siapa kira-kira nih menurut adik-adik? Apakah cara Cia, apakah cara Farida atau cara Yosef? Ya. Nah, kalau yang benar kita lakukan adalah yang ini. Kenapa? Yuk kita lihat di bawah ya. Nah, ini nilai tempat ya, puluhan tadi 13, nilai tempat puluhannya ada 1 ya, satu tumpuk balok sepuluhan, kemudian ada 3 satuan. Kalau yang 24 di sini ada 2 puluhan dan 4 satuan. Nah, ini kita tambahkan ya, 1 dan 2-nya jadi 3 ya, 3 balok puluhan jadi seperti ini, dan 7 satuan ya, jadi 37. Nah, kemudian cara menghitung 13 dengan bersusun. Nah, ini tadi yang udah Karina bahas ya. Jadi yang kita gunakan adalah caranya Yosef ya. Susun bilangan-bilangan sesuai. Nah, ini udah kita bahas ya. Jadi kalimat matematikanya jadi seperti ini. 13 ditambah 24 sama dengan 37 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 37 peserta didik. Tadi satu mobil muat berapa ya? Muatnya adalah 40. Nah, 37 itu berarti masih muat ya. Oke, sekarang kita akan menjawab latihan ini. Coba kalian temukan jawabannya dengan cara penjumlahan bersusun. Kita jawab ya. Kita jawab mulai nomor 1. Caranya pertama dulu 31, lalu 57-nya ya. Taruhnya di kolom yang sama. 50 dengan 30 sama tempatnya. Lalu 7-nya sama dengan satuan, kayak gini. Lalu kasih garis, lalu kasih simbol tambah. Yuk kita tambahkan mulai dari kanan ya. Kita nggak mulai dari kiri, tapi dari kanan. Ya, kenapa? Karena kita mulai dari satuan. Ketika satuannya sudah memenuhi nilai tempat jadi 10, dia akan pindah ke sebelahnya. Ya, kita titip, namanya nanti titip. Nanti kita lihat, kita belajar perlahan-lahan ya. Nah, kita mulai dari kiri, 1 ditambah 7, 8. Kemudian baru yang baris kedua kolom puluhannya 3 ditambah 5, 8. Ya. Nah, ini kita kasih kalimat matematikanya jadi 31 ditambah 57 sama dengan 88 ya. Lalu kemudian kita sekarang ke nomor 2. Di sini. 26 ditambah 43 tambah 6 ditambah 3 9, 2 ditambah 4 6. Nanti adik-adik kerjakan dulu, baru di pause dulu video Karina, dicatatkan, baru nanti di play lagi, diputar lagi videonya untuk mencocokkan jawabannya ya. Jadi tetap harus melatih mengerjakan dulu ya. Nah, ini tadi jawabannya yang ini 69. Kemudian kita ke nomor 3. 15 ditambah 62. Ini ya. Ditambah 5 ditambah 2 7. 1 ditambah 6 7. Jadi 77. Kemudian nomor 4. 65 ditambah 31. Tambah 5 ditambah 1 6. 6 ditambah 3 9.
Nah, ini tadi Karina belum tulis ya, ini 77, yang ini 96. Kemudian berikutnya nomor 5. 18 ditambah 40. 8 ditambah 0, 8. 1 ditambah 4, 5. Jadi sama dengan 58. Nomor 6. 32 ditambah 20. Ya, 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 2, 5. Jadi sama dengan 52. Nomor 7. 50 ditambah 36. 0 ditambah 6, 6. 5 ditambah 3, 8 ya. Taruh di sini sama dengan 86. Lalu nomor 8, 20 ditambah 70. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 7, 9 ya. Sama dengan 90. Kita ke halaman selanjutnya ya. Ayo kita pikirkan cara untuk menemukan jawaban dari 2 tambah 41 dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Kalau tadi kita belajarnya 2 angka ya. Misalnya 12 ditambah 34. Nah, ini tuh 2 angka. Sekarang yang satunya 1 angka aja nih. Ya, gimana cara penulisan yang benar? Apakah yang ini kata teman kita, 2-nya ada di sini, sejajar dengan 4 ya, 4 itu adalah puluhan, ataukah yang sebelah kanan? Ya, 2-nya di sini di tempat satuan bareng dengan angka 1. Nah, yang mana ya? Yuk kita gunakan penjumlahan bersusun untuk menemukan jawabannya. Kita coba lihat. Nah, kalau kita menggunakan tabel seperti ini, yang 2 dia merupakan satuan. Ya. Lalu yang ini yang 2 ya, ini yang 41. Nah, kemudian kalau yang 41, kita punya 40-an seperti ini dan 1 satuan. Nah, berarti menurut adik-adik harusnya yang benar yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Nah, karena 2 ini merupakan nilai satuan, jadi yang betul adalah ini. Ya, karena kan tadi di awal kita dikasih tahu, kita harus meletakkan di kolom yang sama dengan nilai tempatnya. Jadi satuan bareng dengan satuan ya. Yuk kalau gitu kita jumlahkan menggunakan tabel ini ya, menggunakan penjumlahan bersusun ya. Udah disediakan di sini kotak-kotaknya. Berarti 2 ditambah 41. Jadi seperti ini. Ya. Nah, 2 ditambah 1, 3. 4-nya karena nggak ada temannya langsung turun. 43. Nah, pada penjumlahan bersusun, nilai tempat yang sama dituliskan pada kolom yang sama. Kemudian, jumlahkan bilangan yang mempunyai nilai tempat yang sama. Ya, jadi ingat nilai tempatnya harus sama. Nah, sekarang temukan jawabannya dengan penjumlahan bersusun. Kita jawab ya bareng-bareng nomor 1. Jangan lupa di-pause dulu videonya. Kerjakan dulu di buku atau di kertas. Lalu kalau udah dikerjain nanti di-play lagi atau diputar lagi videonya untuk dicocokkan ya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita mulai dengan 4 ditambah 23. Nilai tempatnya seperti ini ya, dia sejajar dengan 3 karena dia satuan. 4 ditambah 3, 7, 2-nya turun. 27. Nomor 2. 7 ditambah 82. 7 ditambah 2, 9, 8-nya turun. Jadi 89. Sama dengan 89. Nomor 3, 91 ditambah 8. 1 ditambah 8, 9. 9-nya nggak ada temannya jadi langsung turun. 99. Yang terakhir nomor 4. 65 ditambah 3. 5 ditambah 3, 8. 6-nya nggak ada temannya turun. Jadi ini sama dengan 68. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Bagian keduanya nanti akan kita lihat di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran berikutnya ya, di video berikutnya. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.